Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel KG Heri akan berbagi FR soal UP PG PGSD tahun 2020 dalam program Sukses PPG bersama channel KG Heri. Oke, untuk FR ini adalah dari pelaksanaan UP pada bulan November. Untuk angkatan 1 yang pertama diminta untuk membedakan mode, mores, tren, dan style. Yang kedua ada pengertian pengadilan HAM di Indonesia dan fungsinya. Yang ketiga, apakah peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat atau ringan. Kemudian yang keempat, pencernaan, pengertian peptogen, pepsin, trepsi, dan enzim-enzim pencernaan lainnya. Kemudian ada bahasa ilmiah terkait hidrogen, oksigen, dan asam. Yang keenam, banyak dibahas soal tentang KD. Kemudian dari KD tersebut diminta menentukan indikator yang sesuai. Yang ketujuh, beberapa teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang kedelapan ada soal seperti ini tentang kecepatan. Kemudian yang kesembilan ada puisi, judulnya Rindu. Yang ditanyakan adalah makna dari puisi tersebut. Yang ke-10 ada operasi pecahan terkait persen dalam jual beli. Kemudian selanjutnya ada menentukan suku ke-40 dari barisan aritmatika. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara. Yang kemudian ada sistole, diastole. Kemudian ada juga tentang ada gambar, ada yang menimba pakai katrol, ada yang menggunakan timba. Kemudian ada yang yang ditentukan adalah yang manakah gaya mekaniknya yang lebih besar. Kemudian ada diafragma, ada juga tentang jantung. Oke, itulah FR yang kita peroleh. Sekarang kita coba kembangkan dan bahas FR ini satu persatu ya. Yang pertama tentang perbedaan mode, mores, tren, dan style. Tren dan style ya. Mode atau fashion merupakan sebuah ekspresi estetika yang populer pada waktu, masa, tempat tertentu dan dalam konteks tertentu, terutama dalam pakaian, alas kaki, gaya hidup, aksesori, riasan wajah, gaya rambut, dan proporsi tubuh. Sementara untuk mores itu artinya tata perilaku yang mendapatkan penekanan keras. Sanksinya lebih tegas dibandingkan dengan sanksi bagi pelanggar usage atau full weights, atau ini terkait dengan adat istiadat ya. Kemudian ada tren. Tren itu ya berkonotasi sebagai sebuah ekspresi estetika yang aneh dan sering berlangsung lebih pendek dari musim ya. Kemudian ada style. Style ini didefinisikan sebagai sesuatu hal yang bersifat personal. Style sering digunakan untuk menonjolkan karakteristik atau ciri khas dari seseorang dan berlaku untuk jangka waktu yang lama. Itu perbedaannya. Kita kurang tahu bagaimana bentuk soalnya, yang penting kita sudah memahami tentang istilah-istilah ini. Semoga itu bisa membantu kita untuk lebih bisa menyelesaikan soal terkait istilah-istilah ini. Oke, lanjut untuk yang kedua. Ini tentang pengadilan HAM di Indonesia dan fungsinya.
untuk pengadilan HAM sendiri merupakan pengadilan khusus ya, yang dibentuk untuk mengatasi maupun untuk menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di suatu wilayah. Sementara di Indonesia untuk pengadilan HAM itu merupakan pengadilan khusus lingkungan peradilan umum Indonesia yang ditujukan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat ya, yang jadi khusus bersifat berat. Nah, fungsinya yang pertama pengadilan khusus HAM sebagai pengadilan khusus HAM, yang kedua pengadilan HAM ad hoc ya. Ad hoc ini artinya pengadilan HAM pelanggaran HAM yang terjadi sebelum ditetapkannya undang-undang tentang HAM ya. Kemudian menjamin penegakan HAM, kemudian menjamin kemajuan HAM di Indonesia, pengkajian instrumen HAM, dan meningkatkan kesadaran akan HAM. Yang selanjutnya ini berkaitan tentang HAM juga, apakah penembakan mahasiswa Trisakti termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat atau HAM ringan. Nah, terkait lagi di Indonesia untuk pelanggaran HAM ini, apakah itu sudah diadili atau tidak ya. Kalau dia sudah diadili berarti sudah dianggap pelanggaran berat, walaupun sebenarnya untuk kejadian ini banyak dirumuskan sebagai pelanggaran HAM yang berat ya, terkait tentang dampaknya dan juga terkait dengan bagaimana HAM itu sendiri akan diruntuhkan atau direnggut ya. Jadi ini kita bisa rumuskan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Oke, selanjutnya untuk enzim pencernaan ya, ada beberapa enzim pencernaan, ada yang di mulut, ada yang di lambung, ada juga di pankreas, ada juga di kelenjar usus. Ini beberapa enzimnya, mungkin kita bisa memahami ya atau mengenal istilah-istilah enzim ini. Jadi ada enzim pitialin yang mengubah amilum menjadi maltosa, ada pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, enzim renin mengubah protein menjadi kasein, kemudian ada juga lipase gastrik mengubah lemak menjadi asam lemak, kemudian ada asam klorida yang membunuh bakteri atau kuman yang masuk melalui makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian di pankreas ada enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa, ada enzim lipase stepsin mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian ada enzim tripsin mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino, dan beberapa enzim lain di kelenjar usus. Ada FR soal tentang ini, kita coba bisa jawab ya. Disajikan beberapa mineral ya, protein, vitamin, galaktosa, glukosa, dan asam amino. Yang ditanyakan yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi yaitu, jadi kita pilih yang manakah yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi. T345 berarti jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut untuk pembahasan FR yang selanjutnya. Banyak dibahas tentang KD, apa kemudian tentukan indikatornya, berarti menentukan indikator dari KD. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dari sini adalah kita memperhatikan KKO dan tingkat dimensi proses berpikirnya itu di tingkat C1, C2 atau sampai ke C6 ya. Kemudian kita melihat materi, kemudian jangan juga hanya melihat ke KKO tetapi melihat secara keseluruhan dari KD tersebut. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah indikator yang ditanyakan itu indikator yang mana, apakah indikator pendukung, indikator kunci, atau indikator pengayaan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video saya sebelumnya tentang
bagaimana menganalisis KD dan menentukan indikator dari sebuah KD. Kemudian ada teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik ya, kemudian ada konstruktivistik, ada teori belajar sosial, dan teori belajar kognitif. Ini yang ada di materi yang ada di kisi-kisi tentang teori belajar. Jadi terkait soal ini, tentu teori-teori inilah yang kemudian harus kita pahami. Behavioristik itu tentang perilaku ya. Jadi ini tentang perilaku yang dapat diukur. Itu adalah teori belajar behavioristik. Kalau konstruktivistik itu bagaimana membangun pengetahuan. Teori belajar sosial bagaimana tentang hubungan sosial dan kemudian itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian ada teori belajar kognitif yang lebih memikirkan bagaimana peranan otak dalam belajar ya, atau proses berpikir dalam belajar itu. Oke, kita lanjut ke FR yang selanjutnya. Di sini ada soal ya. Ada sebuah kapal dengan penumpang 50 orang, jarak pelabuhan ke pelabuhan itu 60 km dan mengalami kebocoran dengan kecepatan air itu 2 ton per 5 menit. Kapal akan tenggelam setelah terisi air 72 ton. Ada pompa yang membuang air keluar sebanyak 12 ton per jam. Kemudian berapa kecepatan kapal agar tenggelamnya setelah sampai ke pelabuhan dan semua penumpangnya selamat? Kalau kita lihat, kalau yang ditanyakan adalah kecepatan, maka yang kita butuhkan adalah jarak dan waktu. Untuk jarak kita sudah ketahui 60 km. Nah, sekarang waktu yang dibutuhkan kira-kira sehingga dia sampai kepada 60 km ini. Berarti kita harus mencari waktu yang dibutuhkan. Nah, ada berarti terkait tentang sebelum dia tenggelam. Nah, air masuk itu 2 ton per 5 menit, atau kalau dari per jamnya, karena di 5 menit dalam 1 jam itu ada 12 ya, berarti 2 dikali 12 24 ton per jamnya. Kemudian kekuatan pompa itu 12 ton per jam, berarti ada selisih 12 ton air per jam dari yang masuk dengan yang keluar. Nah, berarti kalau ini tenggelam di 72 ton, maka itu sekitar 72 dibagi 12 itu sekitar 6 jam. Berarti sekitar 6 jam untuk sampai pada kapal ini tenggelam. Nah, untuk itu berarti kecepatan yang harus dimiliki oleh kapal ini adalah S per T, jaraknya 60, waktunya 6 jam. Berarti 60 bagi 6 itu 10 km per jam. Nah, masalahnya adalah ini saya melihat bahwa tidak pada tenggelamnya saja ya, tapi juga semua penumpangnya selamat. Berarti harus ada waktu agar penumpang ini turun, tidak serta-merta ketika kapal itu sampai ke pelabuhan penumpangnya langsung turun semua secara bersamaan. Berarti kalau saya berpikirnya harus ada waktu, maka kecepatannya harus lebih dari 10 km per jam. Jadi kalau saya lebih baik kita mengambil 15 km per jam saja supaya ada waktu lagi. Selanjutnya ada soal tentang ini ya, puisi. Nah, puisi saya coba cari di internet tentang judulnya Rindu karya Subagio Sastrowardoyo, yang ditanyakan apa sih makna dari puisi ini. Kalau kita coba baca, rindu rumah kosong, sudah lama ingin dihuni, adalah teman bicara, siapa saja atau apa, jendela, kursi, atau bunga di meja, sunyi, menyayat seperti belati meminta darah yang mengalir dari mimpi.
Nah, berarti ini seperti sebuah kerinduan dari keluarga yang ditinggalkan ya. Jadi mencari atau merindukan orang yang pernah ada di sekitar kita, di rumah kita, kemudian pergi dan kita merindukan. Nah, seperti itulah kira-kira makna dari puisi ini. Selanjutnya ada soal lagi tentang ini, ada barang yang harganya 80.000. Berapa harga jual barang jika ingin mendapat keuntungan 25% tetapi bisa diskon 20%? Nah, cara kita untuk mencarinya harga jualnya yang pertama adalah kita harus tahu dulu berapa keuntungan dari 25% itu, besarannya ya. Berarti 25% dikali 80.000 itu 20.000, berarti harus untung 20.000 ya. Berarti kalau harga jualnya, agar untungnya 20.000 berarti harus dijual 100.000 dari harga 80.000 itu. Kemudian harga jualnya bagaimana agar tetap kita bisa mendapat 100.000 tetapi ada istilah diskon 20%. Berarti kita misalkan harga jual itu X ya. X itu kalau dia dikurangi diskon 20% dari X itu, maka hasilnya 100.000 tetap yang dibayar oleh pembeli. Maka tekniknya seperti ini, kita buat persamaan yang 100.000 itu sama dengan X ya dikurang 20% dari X. Berarti 100.000 sama dengan ini, kita ubah jadi 100% dari X ya. Berarti hasilnya 100 kurang 20 itu 80% X. Kita ubah 80% nya menjadi 80/100 X. Kita pindahkan ya, berarti 100.000 dikali 100 dibagi 80 nilainya 125, maka harga jualnya 125. Kemudian kalau dia didiskon jadi 20% itu berarti potongannya mendapat 25.000. Berarti kalau 25.000 berarti kita pembelinya harus membayar tetap 100.000. Nah, dari 100.000 itu kita tetap untung 20.000 atau 25% dari 80.000. Seperti itu kira-kira. Oke. Lanjut untuk menentukan nilai suku ke-40 dari barisan aritmatika 7531. Nah, untuk suku ke N kita bisa mencari dari A ditambah N dikurang 1 kali B ya. A nya kita tahu adalah 7, B nya kita bisa dapat dari mengurangkan suku kedua ke suku pertama atau suku ketiga ke suku kedua dan seterusnya, didapatkan 5 dikurang 7 ataupun 3 kurang 5 atau 1 dikurang 3 itu tetap sama ya, itu hasilnya negatif 2. Nah, kita mencari U40, berarti kita mencarinya dengan cara A ditambah 39 dikali B. 39 itu didapat dari 40 kurang 1, berarti 7 ditambah 39 dikali negatif 2, hasilnya 7 ditambah negatif 78. Jawabannya negatif 71. Itu adalah suku ke 40. Oke, bagaimana kalau kita mencari rumus dari jumlah bilangan asli yang pertama? Yang manakah rumusnya? Nah, ini yang seperti ini sangat mudah teman-teman. Kita mencari jumlah bilangan asli yang pertama. Jumlah bilangan asli yang pertama itu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, atau bisa 1 tambah 2 atau 1 saja ya, seperti itu. 1 tambah 2 atau 1 saja, atau 1 tambah 2 tambah 3, yang manakah yang memenuhi syaratnya. Nah, kita coba saja ambil 1 ya, kita ambil 1, kita masukkan ke rumus ini, yang manakah yang kalau dijumlahkan sama dengan 1, hasilnya 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti bukan. 1 tambah 2 bagi 2 3/2 berarti bukan 1. Nah, kita coba seperti itu, dan yang ternyata yang benar adalah n tambah 1, n dikali n tambah 1 dibagi 2, hasilnya 1. Seperti ini, n kali n tambah 1 bagi 2, kita ganti n nya jadi 1 ditambah
1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2, 1 tambah 1 2 ya, dikali 1 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini jawabannya sama, 1 sama dengan 1, berarti yang benar adalah C. Kita cobalah misalnya 1 tambah 2, 1 tambah 2 berarti N nya 2 ya, SN nya 2, N nya 2, berarti N nya 2, hasilnya 1 tambah 2 itu 3 ya. Coba kita masukkan 2 dikali 2 tambah 1 itu 2 tambah 1 sama dengan 3, dikali 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, berarti 3. Betul ya, kita bisa coba lagi dan dapat tentunya. Berarti jawabannya adalah C, itu adalah rumus jumlah bilangan asli yang pertama. Kemudian kita diminta untuk memilih Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai pertama sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan undang-undang untuk diwajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Oke. Untuk efek selanjutnya ada sistole dan diastole. Sistole itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah, sedangkan diastole adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tekanan darah 110/70 mmHg, artinya tekanan darah sistolenya 110, distolenya 70. Di sini soalnya sebuah pecahan X berbentuk A per B. Jika A ditambah 3, maka hasilnya menjadi 2/3. Jika B ditambah 1, maka hasilnya menjadi 1/2. Nilai X adalah, kita bisa mencari jawabannya dengan menguji, memasukkan keterangan atau informasi yang ada pada soal. Misalnya jika A ditambah 3 maka hasilnya menjadi 2/3. Contoh misalnya ini 11 ditambah 3 itu menjadi 14/21. Berarti 14/21 itu bisa disederhanakan menjadi ya dibagi masing-masing dibagi 7, 14 dibagi 7 sama dengan 2, 21 dibagi 7 sama dengan 3, menjadi 2/3. Jadi sesuai. Coba kita masukkan informasi selanjutnya. Jika B ditambah 1 maka hasilnya menjadi 1/2. B nya ditambah 1, misalnya 20, ini maksudnya 21 ditambah 1 berarti 22. 11/22 itu jika disederhanakan masing-masing dibagi 11 hasilnya 1/2, berarti jawabannya adalah A. Sementara kalau kita coba kepada yang lain, misalnya ini B 20 ditambah 3 itu menjadi 23. 23/23 itu sama dengan 1, berarti bukan 2/3, berarti B salah. Karena sudah ada jawaban yang benar 1, maka kita ambil jawabannya adalah A ya, karena ini pilihan ganda, jawabannya ya 1 yang benar. Oke. Lanjut, di sini ada FR, katanya ada 2 gambar, ada laki-laki yang menimba air menggunakan katrol atau timba, ada perempuan yang menimba air langsung tanpa katrol. Nah, ada juga FR kita sesuai dengan ini, yaitu dalam bentuk soal Adi menimba air dengan katrol dan Betty menimba air dengan seetas tali secara langsung. Berarti yang ditanyakan di sini adalah yang manakah pernyataan berikut yang benar? Apakah saat menarik ke atas arahnya sesuai dengan
gaya gravitasi? Tentu tidak ya. Kalau kita menarik ke atas berarti berlawanan dengan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Kemudian B, menarik ke bawah lebih sulit daripada menarik ke atas. Kalau kita menarik ke bawah sesuai dengan gaya gravitasi itu lebih mudah. Jadi B juga salah. Keuntungan mekanik AD lebih kecil dibanding BT. Keuntungan mekanik itu artinya kelipatan gaya yang dihasilkan dari sebuah pesawat sederhana. Nah, di sini pesawat sederhananya adalah katrol AD yang menggunakan katrol, tentu dia mempunyai gaya keuntungan mekanik yang lebih tinggi, lebih besar, karena dia lebih mudah ya. Berarti yang benar adalah D, karena dikatakan keuntungan mekanik AD lebih besar dibanding BT. Oke, kira cukup untuk itu, karena sudah kita bisa pahami tentang keuntungan mekanik ya dari pesawat sederhana. Lanjut untuk FR selanjutnya, ini tentang pernapasan. Nah, di kisi-kisi itu lebih dikhususkan kepada pernapasan perut. Nah, di sini ada soal pada proses inspirasi pernapasan perut, berikut hal yang benar adalah. Kita mencari lagi pernyataan yang benar terkait pernapasan perut, lebih khususnya pada proses inspirasi. Nah, kita harus membedakan proses inspirasi dan ekspirasi ya dari pernapasan perut. Oke, kita ke A terlebih dahulu. Terjadi konstruksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Oke, ini inspirasi, udaranya masuk, ada konstruksi dan diafragmanya menjadi datar. Kalau B, rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar. Kalau rongga dada membesar harusnya tekanannya mengecil ya. Kemudian C, tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil sehingga udara keluar. Harusnya kalau lebih kecil udaranya masuk. Oke, kemudian diafragma mengalami relaksasi sehingga mengembur. Nah, ini kalau inspirasi itu dia berkontraksi ya. Juga kurang tepat, berarti yang benar adalah A. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya atau FR selanjutnya, ini terkait tentang tulang dada ya, atau tulang penyusun kerangka dada ya. Di sini yang dibahas adalah tulang gladiolus terletak di dada, adalah bagian tulang untuk ya, berarti untuk apa? Nah, ternyata yang benar itu adalah tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ketujuh. Yang lebih tepat adalah E ya, dibandingkan yang lain ini tidak sesuai, yang benar adalah E. Kita bisa melihat juga materi untuk lebih memperdalam lagi tentang tulang-tulang yang ada di rongga dada ya, karena di kisi-kisinya memang dikhususkan untuk tulang yang ada di rongga dada. Selanjutnya ada FR lagi tentang matematika. Sebuah 5 segi 4 berukuran panjang alas persegi 120 cm dan tinggi limasnya 100 cm.
Kemudian ada prisma segitiga memiliki ukuran alas segitiga 120 cm, tinggi segitiga 120 cm, dan panjang tenda prisma 100 cm. Berikut pernyataan yang benar adalah, kita lihat dulu berapa sih volume dari limas segi 4 ini. Untuk mencari volume limas segi 4 berarti luas alas sepertiga luas alas dikali tinggi. Kemudian untuk volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi, berarti 3 volume bangun limas itu sebanding dengan 2 volume bangun prisma. Untuk lebih mudah kita bisa lebih sederhanakan lagi methode selanjutnya, yaitu tentang kalender Masehi, ya. Yang manakah pernyataan yang benar tentang kalender Masehi? Nah, satu menggunakan perhitungan revolusi bulan itu sudah salah, ya, karena kalau Masehi itu tentang matahari, bumi dan matahari, ya. Kemudian menggunakan perhitungan revolusi bumi, nah itu yang benar. Kemudian jumlah harinya adalah 365 hari. Kalau 354, nah itu bukan, ya, itu hijriah, berarti yang benar adalah 2 dan 3. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk efek UP PPG Prodi PGSD tahun 2020. Semoga bermanfaat. Untuk FR ini sebenarnya masih ada lagi FR yang lain tapi hampir sama. Semoga masih ada waktu untuk membahas itu. Tetap tunggu video selanjutnya dari channel ini, dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman, semoga berkah dan bernilai ibadah untuk kita. Dan jangan lupa jika videonya bermanfaat untuk memberikan like atau tanda suka atau memberikan komentar yang membangun atau yang positif untuk video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.